Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvina Apriani dengan NPM 2413024022 dari kelas B dari program studi pendidikan biologi. Jadi, di sini saya akan membuat tutorial cara penggunaan website pada WordPress dengan berbagai fiturnya. Nah, pertama-tama kita harus login ke Google Chrome terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita akan pilih email sesuai keinginan kita. Kita pilih saja, misalnya yang ini kita klik, ini kita gedein. Nah, ini sudah muncul ke tampilan Google Chrome dengan akun email kita. Kemudian kita ketik WordPress. Nah, ini kita akan pilih yang wordpress.com itu. Nah ya, yang paling atas itu kita klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini berwarna biru. Nah, setelah itu kita akan klik yang mulai. Nah, ini kita disuruh membuat akun buat WordPress nanti. Kita bisa lanjutkan dengan Google. Sebelumnya kita terjemahin dulu jadi Indonesia, jadi biar ini mudah. Kita lanjutkan dengan Google agar lebih mudah. Nah, ini kita pilih akun. Kita lanjutkan. Tunggu dulu. Lagi loading. Nah, di sini kita akan nulis nama domain kita. Nah, kita bisa pakai nama kita gitu ataupun sesuai keinginan kalian. Nah, di sini saya pakai nama saya sendiri saja. Nah, kemudian kita itu akan cari yang free atau yang gratis. Nah, itu kan ada yang berbayar teman-teman tuh. Ada yang berbayar premium. Nah, kita cari yang free, yang gratis saja. Nah, kalau sudah itu kita pencet select. Nah, nanti itu akan muncul tampilan di sini. Nah, kita langsung pilih yang continue. Kita tunggu. Nah, di sini kita scroll aja. Nah, terus ada yang free. Kita pencet yang start with free. Kita tunggu saja. Nah, kemudian kita tuh akan disuruh milih gitu, pilih dari salah satu itu. Tapi bisa juga kita skip gitu. Nah, saya pilih yang skip saja. Nah, di sini kita akan disuruh memilih tema sesuai keinginan kita. Nah, di sini juga ada tema yang premium gitu atau yang berbayar. Jadi saya memilih yang free saja, gratis, teman-teman. Nah, yang ini saja nih, yang pertama nanti saya pilihnya ya. Nah, ini kan yang ini saja saya pilihnya. Nah, bentukan temanya itu nanti seperti ini teman-teman. Kita continue saja. Kita tunggu ini nanti langsung ke WordPress-nya. Kita tunggu saja. Nah, lagi loading. Nah, ini dia tampilan dari WordPress yang sudah kita login tadi. Nah, WordPress-nya begini teman-teman. Itu banyak sekali tuh fiturnya. Fitur awalannya tuh banyak. Bisa teman-teman pilih.
Nah, di sini saya akan membuat postingan baru gitu. Jadi saya pilih yang post. Kemudian saya pilih yang add post. Kita tunggu saja lagi loading. Ini kita next aja ya. Ini next. Nah, begini tampilan postingan baru yang ingin kita posting gitu. Nah, di sini kita akan menambahkan gitu. Kayak judul, kita buat judul sesuai keinginan kita. Nah, di sini tuh dia terdapat berbagai fitur teman-teman. Tadi teman-teman bisa mencet yang tanda plus itu. Nah, ini banyak sekali fitur-fitur yang tersedia. Teman-teman bisa menggunakannya. Ini kita ketik dulu judulnya. Contohnya misalnya komunikasi sel. Nah, terus kita ingin menambahkan fitur nih teman-teman. Nah, ini kita pencet, bisa tanda plus yang belah sini, bisa juga tanda plus yang di atas. Masing teman-teman mau tanda plus yang mana. Terus kita tambahin fitur misalnya galeri. Dan kita tambahin gambar gitu ya, semua gambar. Nah, ini kita cari dulu gambarnya, udah ketemu. Nah, ini gambar galerinya teman-teman. Terus kita tambahin fitur lagi yang image. Nah, ini kita upload. Jadi tuh image sama galeri itu dia mempunyai perbedaan teman-teman. Kalau image-nya dia bisa kayak ngubah jadi kecil ataupun besar gitu sesuai keinginan kita. Kalau di galeri itu dia tidak bisa diubah gitu teman-teman. Nah, kalau di image ini, nah ini bisa kita lihat. Nah, ini kita bisa kecilin, besarin gitu sesuai keinginan kita. Nah, selanjutnya kita kayak misalnya tambahin sebuah paragraf gitu. Kita tulis misalnya di sini komunikasi sel merupakan misalnya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan fitur lainnya lagi. Kita kayak misalnya media dan teks. Nah, media dan teks ini dia sampingan dengan gambar dan juga teksnya. Jadi itu ada dua sisi gitu, ada dua ini. Nah, di sini kita bisa upload gambar dan di sampingnya itu dia terdapat sebuah teks gitu. Kita bisa menuliskan penjelasan dari gambar tersebut di sampingnya. Itu akan lebih memudahkan kita gitu ya. Contohnya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi fitur lainnya lagi. Nah, kita misalnya kita tambahin video YouTube gitu. Kita sisipkan link YouTube yang sudah kita siapkan YouTube-nya. Ini bisa kita cari dulu ya. Nah, yang ini kita salin YouTube-nya gitu ya. Kita salin. Nah, ini kemudian kita bisa embed. Nah, nanti itu akan muncul video YouTube-nya begini teman-teman. Nah, kemudian bisa kita tuliskan misalnya klik di sini. Nah, klik di sini itu bisa kita ubah jadi tadinya itu paragraf menjadi sebuah button misalnya. Nah, dia tuh akan seperti ini teman-teman. Nah, kita juga bisa mengubah warnanya. Terus kita juga bisa sisipkan link YouTube tersebut gitu. Jadi kalau dipencet itu dia akan tertuju ke link tersebut teman-teman. Kemudian kita akan mencari
Nah, ini MA ya contohnya. Kita cari lagi fitur kayak nambahin grid foto gitu teman-teman. Di sini kita mencari fitur grid foto yang sesuai keinginan kita. Nah, misalnya saya ambil ini contohnya. Nah, nanti tuh tampilannya tuh dia akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga kita akan bisa mengubah backgroundnya sesuai keinginan kita. Kita bisa mengubah backgroundnya. Nah, kita bisa lihat reflect ini, kita upload background yang sudah disiapkan. Nah, kita open. Nah, jadinya seperti ini teman-teman backgroundnya. Terus kita bisa juga mengubah tulisannya sesuai dengan materi kita, misalnya komunikasi sel. Jadi bisa kita sesuaikan saja teman-teman. Nah, terus di sininya itu kita bisa mengubah kayak klik di sini gitu ya, kita bisa bikin begitu juga. Nah, di sini saya mau bikinnya kayak baca selengkapnya gitu contohnya. Nah, di sini juga bisa kita sisipkan link gitu. Kemudian kita akan menggunakan fitur lagi. Kita misalnya tambahin fitur, kita mau anin sosmed misalnya. Nah, ini kita bisa pakai fitur sosial icon. Nah, kita bisa tambahin kayak medsos icon kita, misalnya Instagram, TikTok, YouTube. Nih. Nah, di sini juga kita harus sisipkan gitu link apa sih YouTube kita apa, TikToknya apa, agar bisa diklik gitu. Ketika diklik itu langsung ke medsos yang tertuju. Nah, kemudian kita tambahin lagi fitur lainnya. Misalnya kita tambahin footer. Nah, di footer ini dia banyak tuh beberapa macam footer yang bisa kita gunakan. Kita ambil contoh yang ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan saja teman-teman, sesuai kita. Nah, ini saya pengen bikin kayak di sini saya tulis misalnya artikel terkait tentang materi yang ingin dibuat gitu misalnya. Terus di sini misalnya materi-materinya kayak di sini ada support materinya. Terus di sampingnya kayak kontak saya, kayak nama saya, terus misalnya saya dari mana, program studi apa, itu teman-teman. Nah, ini kita bisa tambahkan fitur lainnya. Nah, kita tambahin fitur feedback. Nah, yang gambar emoji tadi itu kita klik saja. Nah, kemudian fiturnya itu dia tampilannya begini teman-teman. Di sini bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Nah, misalnya apakah website ini menarik? Ini sesuaiin aja ya. Ini contoh aja teman-teman. Nah, di sini kita bisa tulisnya menarik atau tidak menarik gitu. Nanti bisa dipilih teman-teman. Nah, ini tadi ada fitur yang kita lewatkan gitu ya. Kita bisa tambahin di tengah-tengah fitur lainnya gitu. Kita bisa tambahkan fitur query log. Nah, yang ini
kita tambahkan, terus kita pencet yang choose. Nah, begini banyak beberapa pilihannya yang ingin kita ini. Nah, teman-teman bisa pilih aja pose yang ingin teman-teman pilih gitu ya, misalnya ini gitu. Nah, nanti tuh dia tampilannya tuh seperti ini. Nah, ini mungkin cukup. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa pencet yang publish. Nah, yang ini kita publish saja. Nah, kita akan melihat pencet view post itu. Nah, begini tampilan yang sudah kita buat. Nah, begini tampilan WordPress yang sudah saya buat. Nah, ini tampilannya. Home-nya ini ada beranda, profile, materi, galeri, bank soal. Kemudian kita akan melihat di sini kita bisa ganti. Tadi pencet custom. Terus kita bisa ganti logonya, namanya itu di sheet identity ini. Terus kita bisa ganti warna dari backgroundnya. Nah, ini kebetulan saya mau kayak warna ungu, pink. Terus kita bisa ganti font. Di sini kita bisa ganti sesuai kita. Terus kita, nah di menu ini, nah di sinilah saya buat kayak beranda, profile, materi, subbab materi, terus galeri, bank soal gitu. Nah, begini caranya teman-teman. Kita pencet yang add items itu kita langsung ke add tag. Nah, ini kita bisa tuliskan materi kita, terus kita pencet tanda plus itu. Nah, di sini akan muncul materi kita. Nah, kita bisa misalnya ini juga bisa kayak ditaruh di atas gitu teman-teman. Terus kita bisa kayak perdalam gitu. Terus lanjut ya teman-teman. Nah, kalau udah itu jangan lupa di save dulu, nanti hilang gitu kalau nggak di save. Oke, lanjut kita ke widget. Nah, di sini bisa kalian tambahkan kayak gambar, gif juga bisa teman-teman. Nanti dia akan ada di samping gitu. Nah, di sini juga ada bisa tambahin lagu gitu dari Spotify, terus tambahin kalender. Nah, terus tambahin feedback yang kayak tadi kita buat. Nah, di sini kita bisa terus langsung lanjut aja. Nah, ini dia. Di sini ada lagu ya teman, biar kita nggak bosan gitu kayak melihat materinya, menyimak materinya, kita sambil mendengarkan lagu. Nah, di sini ada juga beranda. Nah, beranda ini dia isinya kayak kata-kata welcome tuh. Terus ini kayak edit-editan kita, fitur-fitur yang kita gunakan. Terus juga ada profile. Nah, profile ini dia identitas diri kita. Kayak misalnya kayak video perkenalan gitu. Kita buat video perkenalan di YouTube. Kemudian ada foto identitas kita gitu. Terus ada icon medsos, terus ada materi. Nah, materi ini ada beberapa materi teman-teman. Saya dapat materi komunikasi sel. Nah, di mana komunikasi sel itu dia terdapat beberapa subbab materi. Nah, ini salah satunya lah ya teman-teman. Ada isinya tuh gambar, video YouTube gitu, gambar dari galeri. Nah, di sini juga misalnya penerimaan. Terus selanjutnya itu ada galeri teman-teman. Nah, galeri ini pertama halamannya itu kita buat kata pengantar. Selanjutnya isinya itu ada gambar-gambar yang sudah kita siapkan dan juga ada video yang sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya ada bank soal. Nah, di bank soal itu dia terdapat beberapa kuis yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, di sini misalnya kita tuliskan nama lengkap, email kita. Nanti bakal dikasih tahu cara pembuatan kuisnya teman-teman. Oh iya, ini harusnya nama depan dan nama belakangnya dipisah ya. Nah, itu ada footer dan headernya juga. Nah, ini beberapa soal yang sudah saya buat.
ya teman-teman. Ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kita akan kasih contoh cara pembuatan kuis. Sama aja sebenarnya caranya itu teman-teman. Kita buatnya itu kita tambahkan fitur gitu ya. Bisa kita tambahkan fitur, kita cari fitur namanya kuis. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini kan kita tidak ada linknya, belum ada, jadi kita pencet yang create a new quiz itu. Nah, ini tampilannya. Nah, ini kita disuruh login dulu teman-teman. Nah, kita login kuis tersebut. Ini kita setuju aja lah ya. Nah, ini kita bisa klik yang create survey gitu. Nah, kemudian kita bisa menggantikan judul sesuai keinginan teman-teman. Saya tadi kan kuis 1 contohnya. Terus di sini kita bisa tambahkan lembarnya. Ada lembar 1, terus ada lembar 2. Nah, kemudian di lembar 1 itu saya mau kasih identitas gitu, kayak nama lengkap. Terus di sini kita akan rubah menjadi question is mandatory. Terus yang di sini kita kasih first and last. Nah, kemudian kita lanjut ke lembar kedua. Nah, lembar kedua ini kita pilih yang question pertanyaan gitu ya. Nah, kita klik yang multiple choice itu. Nah, ini kita bisa membuat pertanyaan sesuai keinginan kita. Terus kita ini ubah A sampai Z. Nah, ini sudah jadi pertanyaan kita. Nah, kalau udah itu kita akan membuat footer dan juga header di settings ya teman-teman. Terus kita bisa tambahkan header yang sudah saya siapkan gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus menyiapkan kayak footer, headernya gitu. Nah, juga kita tambahkan footernya yang sudah disiapkan. Nah, jika sudah itu bisa di save. Nah, kalau udah di save langsung aja di share dan kita copy link yang ada itu, terus kita masukin ke sini deh, kita salin. Nah, ini udah dimasukin teman-teman linknya. Nah, ntar tampilan itu bakal seperti ini. Nah, begitu teman-teman cara pembuatan quizzes. Nah, seperti yang ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.